Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 6207 sampai bab 6210. Senjata-senjata iblis di keenam tangannya berdengung. Energi iblisnya melonjak. Hanya Chen Ping yang tetap berdiri, bahkan tidak menghunus pedangnya. Ia hanya sedikit memiringkan kepalanya, dengan tenang menatap wajah hantu raksasa di dinding batu dengan tatapan yang teliti, bahkan sedikit mengejek. Matanya sepertinya tidak sedang menatap Raja Iblis yang telah menanamkan rasa takut di hati 10.000 tahun yang lalu, melainkan matanya sepertinya sedang menyaksikan penampilan aktor yang kikuk. "Pemakan jiwa," kata Chen Ping, suaranya rendah, namun jelas menembus tawa yang menusuk. Dengan dinginnya, ia berkata, "Hidupmu memang sedikit lebih sulit daripada kecoa. Kau melarikan diri dari surga ke-9 seperti anjing liar ke surga ke-10, lalu melarikan diri ke sini dalam keadaan panik. Apa? Tempat mengerikan di inti bumi ini, di mana matahari tak pernah terbit dan hanya lava serta api beracun yang ada, sangat cocok untuk statusmu sebagai hantu pengembara berusia 10.000 tahun. Sepertinya seleramu, seperti penampilanmu, sama sekali tidak menarik." Makhluk kecil bermulut tajam. Wajah di dinding batu itu tiba-tiba berubah. Api hijau yang menyeramkan berkobar hebat, memperlihatkan amarah batin pemiliknya. "Jika aku tidak masih terluka parah dan kekuatanku kurang dari 1/10, aku bisa saja mengubahmu menjadi abu dan mengambil jiwamu kembali di surga ke-9. Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu di sini hari ini. Masih terluka parah?" Bibir Chen Ping melengkung membentuk seringai yang tak peduli. Senyum itu penuh dengan penghinaan. "Aku lihat kau sudah cukup lama bersembunyi di jurang inti bumi ini, menyerap racun api dan energi di sini. Kau pasti sudah memulihkan sebagian besar kekuatanmu, bukan? Memang, tempat ini adalah lava panas membara, dipenuhi racun api. Ini sempurna untuk sesuatu yang jahat dan kotor sepertimu, sesuatu yang tidak tahan cahaya untuk bertahan hidup. Ini adalah tanah harta karun Feng Shui." Wajah raksasa pemakan jiwa terdiam sejenak. Dua bola api hantu hijau yang menyeramkan menatap tajam ke arah Chen Ping, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Kemudian, wajah raksasa yang terbuat dari batu itu perlahan meregang menjadi senyum yang lebih aneh dan lebih mengerikan. "Cerdas, tebakanmu benar." Suara pemakan jiwa menjadi jahat dan berbahaya. Api iblis inti bumi, yang sangat berenergi dan sangat panas, tak tertandingi dalam kekuatan dominasinya, benar-benar musuh bebuyutan kalian para kultivator yang mengaku saleh. Tetapi semua hal mengandung yin dan merangkul yang. Di inti tanah yang sangat berenergi yang ini, energi yin yang paling murni akan lahir. Energi ini adalah tonik yang tak tertandingi untuk menyehatkan jiwa, terutama bagi seseorang seperti saya yang jiwanya telah rusak. Saya telah berhibernasi di sini selama 3 bulan, menyerapnya siang dan malam. Sekarang, saya telah memulihkan 70% kekuatan saya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kata-katanya dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terselubung dan kepuasan akan pembalasan yang akan datang. "Chen Ping, katakan padaku,
Bukankah ini siklus surga, pembalasan tak terhindarkan? Kau mengejarku sampai ke ujung dunia, tak memberiku tempat untuk melarikan diri, namun kau sendiri yang mengantarkanku ke tanah harta karun ini. Hari ini adalah hari aku akan membalasmu dengan bunga. Sebelum dia selesai berbicara, boom! Dinding batu yang berwajah raksasa itu tiba-tiba meledak. Itu bukan ledakan biasa, seolah-olah makhluk kolosal telah muncul dari dalam. Banyak sekali pecahan batu yang dipenuhi energi yang membakar, berjatuhan seperti badai, menghantam dinding batu di sekitarnya dengan suara berderak dan mengirimkan percikan api. Di tengah kepulan asap dan uap lava, sesosok mengerikan perlahan muncul. Berdiri setinggi sekitar 2 zang, seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam dan merah yang mengerikan, tampaknya terbentuk dari lava yang membeku dan darah. Sepasang tanduk melengkung berwarna merah gelap tumbuh dari kepalanya, dengan pola energi merah gelap samar mengalir di atasnya. Di belakangnya, 6 sayap lebar dan berdaging perlahan terbentang. Selaput sayap itu bukanlah kulit atau daging, melainkan campuran dari semacam energi dan materi. Api merah kehitaman samar menyala di tepinya. Wajahnya lebih jelas dan lebih terdistorsi daripada ilusi di dinding batu. Mata hijau menyeramkan khas itu kini seperti 2 kolam tanpa dasar yang dingin dan penuh kedalaman hantu. Hanya melihatnya saja sudah membuat merinding, membuat tubuh kaku. Tekanan yang menakutkan, padat, dan tampaknya tanpa bobot dari alam dewa tertinggi menyapu seluruh area seperti tsunami. Dewa tertinggi tingkat pertama. Seru Raja Iblis awan merah. Cahaya iblis di tubuh iblisnya meredup 3 poin. Suaranya dipenuhi ketidakpercayaan dan kengerian. Iblis tua ini, dia benar-benar pulih ke alam dewa tertinggi. Huoling Er mengerang, merasa seolah-olah sebuah batu besar menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Tangannya yang mencengkeram pedang sedikit gemetar, wajah cantiknya pucat pasi. Secara naluriah, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengencangkan cengkeramannya pada tangan Chen Ping di sampingnya, seolah-olah itu satu-satunya penopangnya. Menghadapi tekanan yang mengerikan ini, yang cukup untuk membuat kultivator dewa surgawi tingkat puncak sekalipun kehilangan ketenangan, Chen Ping berdiri tegak seperti gunung. Energi abadi yang kabur, tampak tipis, dan kacau yang mengelilinginya mengalir tanpa suara, seperti penghalang yang paling fleksibel namun terkuat. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Tekanan yang luar biasa itu perlahan-lahan mereda dan menghilang. Ia bahkan sempat meremas tangan Huoling Er yang dingin, menyampaikan rasa aman. Kemudian, ia mengangkat kepalanya, tatapannya dengan tenang bertemu dengan mata hijau mengerikan sang pemakan jiwa yang menyala-nyala dengan kebencian dan niat membunuh. Senyum mengejek di bibirnya tetap tak berubah. Dewa abadi tingkat pertama. Suara Chen Ping masih datar, tidak menunjukkan fluktuasi emosi. Tidak heran kesombonganmu lebih buruk daripada penyakit kaki atlet. Namun, ia berhenti sejenak, rasa jijiknya hampir meluap. Kau pikir hanya karena kau telah pulih ke alam dewa abadi tingkat atas, kau bisa bersikap angkuh di depanku? Pemakan jiwa, apakah kau terlalu lama berada di bawah tanah? Apakah otakmu rusak oleh magma? Atau apakah kultivasi alam dewa abadi tingkat atasmu mengembang seperti balon karena menyerap gas beracun dari api bumi, hanya penampilan tanpa substansi? Kelancangan. Sang pemangsa jiwa sangat marah, raungannya seperti ratapan 1000 jiwa yang teraniaya,
bergema di seluruh jurang. Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Terutama dari seorang junior yang kultivasinya jauh lebih rendah darinya. Chen Ping, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa, dan apa itu kekuatan absolut. Aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong, mengambil jiwamu, dan memanggangnya dalam api iblis selama 10.000 tahun, sehingga kau akan menyesal telah mati. Keenam sayapnya tiba-tiba mengepak. Boom! Energi iblis hitam dan merah menyebar seperti ledakan, dan tekanan mengerikan dari alam dewa atas melonjak sekali lagi. Tekanan yang terwujud membuat udara mengerang di bawah bebannya yang tak tertahankan. Sungai lava yang sebelumnya tenang di bawah seketika melonjak menjadi gelombang yang menjulang tinggi. Dinding batu di kedua sisi retak dan pecah, retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Huoling Er dan Raja Iblis Awan Merah tidak lagi mampu menahannya, terpaksa mundur beberapa langkah oleh aura ini. Darah mereka bergejolak di dalam diri mereka, hampir membuat mereka muntah darah. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Sementara itu, Chen Ping, tepat di tengah tekanan, jubah birunya berkibar liar, rambut hitamnya menari-nari liar di tengah arus udara yang mengamuk, namun sosoknya tetap seteguh batu. Dia bahkan tidak mengerutkan kening, hanya energi abadi yang kacau yang mengalir di sekitarnya sedikit meningkat. Hanya itu, Chen Ping bahkan memiringkan kepalanya, bertanya dengan rasa ingin tahu yang hampir polos. Rasa jijiknya tak salah lagi. Tekanan seorang dewa abadi tingkat atas? Rasanya lebih lemah daripada angin dari kompor di dapur paviliun api bumi. Pemakan jiwa, kau tidak membeli alam dewa abadi tingkat atasmu, kan? Berapa banyak koin jiwa yang kau habiskan? Dasar binatang kecil, kau benar-benar membuatku marah. Mata hijau mengerikan pemakan jiwa hampir menyemburkan api. Akal sehatnya hampir sepenuhnya diliputi amarah. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu gegabah dan provokatif. Sebelum dia selesai berbicara, keenam sayapnya mengepak dengan keras dan sosoknya menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Bukan gerakan berkecepatan tinggi, tetapi hampir teleportasi. Kontrol dasar dewa tertinggi atas hukum ruang memungkinkannya untuk hampir mengabaikan jarak di antara mereka. Kilatan cahaya hitam dan merah, dan tubuh besar pemakan jiwa yang ditutupi sisik ganas muncul kurang dari 3 kaki di depan Chen Ping. Bagi kultivator tingkat mereka, jarak ini praktis berhadapan muka. Cakar iblis pemakan jiwa. Sebuah cakar yang lebih besar dari Chen Ping sendiri merobek udara, disertai dengan lolongan hantu yang menusuk, diarahkan langsung ke wajah Chen Ping. Bahkan sebelum cakar itu tiba, aura kematian yang pekat dan kekuatan korosi jiwa telah menyerangnya. Tampaknya siap untuk menghancurkan kekuatan hidup dan jiwanya. Cahaya iblis hitam dan merah yang berputar di sekitar ujung cakar secara halus mendistorsi ruang di sekitarnya. Ini adalah serangan cakar dengan kekuatan penuh dari dewa abadi tingkat atas yang dilepaskan dengan amarah. Kekuatannya cukup untuk langsung membunuh dewa abadi tingkat puncak manapun, menghancurkan jiwa mereka. Chen Ping. Jantung Huoling Er berdebar kencang dan dia berteriak kaget. Namun, reaksi Chen Ping sekali lagi melampaui ekspektasi semua orang. Dia tidak menunjukkan kepanikan, tidak menghindar, bahkan tidak mengambil posisi bertahan.
bersambung.